Di bawah langit biru yang cerah, di antara gemulai hembusan angin yang menari di pucuk-pucuk pohon, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang menjadi kebanggaan kita bersama, yaitu Puncak Lawang. Dengan pesona alamnya yang memikat, tempat ini tak hanya menyuguhkan panorama Danau Maninjau yang menawan, tetapi juga menjadi bukti kekayaan alam yang memadukan keindahan, kearifan lokal, dan potensi wisata. Kali ini kita akan menyaksikan keindahan yang dianugerahkan Tuhan di Puncak Lawang, tetapi juga mengapresiasi sebuah usaha lokal yang tumbuh dari tanah ini, yaitu Sakalawang. Sebuah perjuangan anak nagari yang tak hanya mengangkat potensi wisata, tetapi juga melestarikan tradisi, memberdayakan masyarakat, dan menyampaikan kepada dunia bahwa kita memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Kita akan bersama-sama menyelami harmoni antara keindahan alam dan kekuatan manusia. Sebuah harmoni yang lahir dari semangat untuk menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkan Puncak Lawang dan usaha Sakalawang ke kancah yang lebih luas. Pemirsa RRI Net, selamat datang di obrolan budaya RRI Bukit Tinggi. Sakalawang, lebih dari sekedar gula, inilah cerita kehidupan. Selamat siang Unides. Selamat siang Bu. Iya. Dunsana dan pendengar serta pemirsa RRI Net, kami saat ini bersama Unides, pemilik usaha Sakalawang. Betul ya Uni ya? Nah Uni, mungkin di awal jumpa kini kita dapat bercerita bagaimana awal mula usaha Sakalawang Uni ini. Silakan Uni. Bu. Sebenarnya usaha ini kan dari zaman dulu memang warga di sini memang usahanya bikin gula tebu. Iya. Nah, jadi kalau saya sendiri awal mulanya dari tahun 2005. Nah, tapi ini Bu, tapi tempatnya bukan di sini. Ya. Agak ke dalam gitu kan Bu. Jadi setelah itu baru dari 2012 baru pindah ke tempat yang di tepi sekarang, jalan seperti ini. Tepi jalan sekarang. Ya. Nah, kenapa harus pindah sampai ke jalan raya ini? Awalnya kan karena dari dulu kan Puncak Lawang kan udah terkenal juga. Betul. Tempat wisata. Iya. Tapi sebelum tahun 2012 nggak terlalu ramai Bu. Nah, jadi 2012 tuh udah mulai banyak pengunjung. Terus banyak yang bertanya, zaman sekarang kenapa udah banyak pakai mesin, nggak ada lagi apa yang pakai kerbau gitu kan. Jadi saya jadi termotivasi untuk biarlah dipindahkan ke kebetulan kita juga punya tempat, punya tanah ya Bu. Punya tanah tepi jalan. Jadi akhirnya dipindahkanlah ke sini Bu. Jadi itulah awalnya kita mendirikan di sini. Bu, yang namanya usaha katakanlah penggilangan tebu ini di dalam atau di luar jalan, sebenarnya apa keuntungannya nih? Selain dilihat oleh masyarakat secara langsung nih. Kalau di sini kan kalau di dalam paling kita kan cuman bikin gula, memproduksi aja. Tapi karena dengan adanya yang di pinggir jalan, karena di sini daerahnya daerah wisata, itu sangat menguntungkan untuk kita sebagai penghasil gula. Karena ini kan zaman sekarang kan orang udah banyak pakai mesin. Jadi dengan kita buat masih pakai kerbau, ya itu menarik wisatawan. Nah, kita bercerita tentang pembuatan dari saka ini. Bahan baku dari pembuatan saka ini sebenarnya apa saja nih Bu? Cuman tebu aja Bu. Jadi hanya tebu saja, tebu yang diolah? Tebu saja kan tebu ini kan kita juga butuh ini misalnya
untuk menyiapkan tebu, misalnya kita kan butuh dalam sehari ini panen dulu. Gitu. Tebunya dipanen, terus dibersihkan, disiapkan dulu lah istilahnya kan Bu ya. Besoknya baru kita proses penggilingan, pengolahannya gitu. Nah, untuk tebu ini sendiri Ibu dapatkan apakah hasil dari ladang Ibu sendiri atau dari mana disuplai nih? Ladang kita sendiri juga ada Bu, cuman kan kalau nggak mencukupi. Jadi sekarang juga orang-orang kampung, misalnya kan dia punya kebun tebu. Rata-rata kan orang kampung di sini kan punya punya tanah, memang punya kebun tebu, tapi nggak semua punya alat. Gitu. punya ladang semuanya. Rata-rata orang sini asli pasti punya kebun tebu, tapi dia nggak punya alatnya, nggak punya mesin, nggak punya kilangnya pakai kerbau gitu kan. Jadi kita sebagai ini tadi karena kita udah punya ininya alatnya, kita juga penghasil gula, tebunya tuh kita beli ke orang kampung. Begitu. Jadi ada yang dari ladang sendiri, ada juga yang beli kepada petani tebu yang ada di sekitar Lawang ini. Nah Bu, ini jadi penasarannya kan ada nih, kata Ibu tadi bahan bakunya hanya tebu saja. Kalau boleh tahu bagaimana proses pembuatan dari sakalawang, mulai dari tebunya, kemudian hingga menjadi sakalawang? Kan kalau tebunya kan kita pilih Bu yang memang udah boleh bilang udah tua lah kan. Kita ambil tebunya dulu, terus kita giling, air tebunya disaring Bu. Disaring dulu. Disaring 2-3 kali. Baru setelah itu baru air tebunya dimasak. Masaknya itu selama 3 jam Bu. 3 jam? 3 jam. Selesai 3 jam baru nanti air tebu itu kan jadi kental, kayak karamel gitu kan Bu. Baru dicetak. Saat jadi karamel baru langsung dicetak. Baru dicetak. Proses pencetakannya apakah ada cetakan yang khusus atau seperti apa nih Bu? Ada Bu, ada cetakannya. Jadi kan kita aduk dulu sampai kental gitu kan. Habis itu baru dimasukin ke cetakan. Nah Bu, kalau boleh tahu tadi katanya ada tebu yang sudah tua. Jenis tebu yang dipakai untuk bahan baku ini jenis tebu apa saja Bu? Sebenarnya semua tebu bisa kok Bu. Gitu. Tebu itu kan macam-macam. Ada yang tebu hitam, ada yang kayak hijau, begini kan, kuning. Semua bisa kok Bu. Semua bisa. Asalkan jangan ini kalau udah terlalu lama, misalnya kan ditebangnya atau dipanennya udah 1 bulan, misalnya kan. Jadi dia itu agak rasanya udah airnya juga agak berubah asam gitu kan. Nah itu nanti gulanya nggak bakalan jadi. Tapi kalau tebunya selagi masih paling seminggu atau 2 minggu paling lama masih bisa. Jadi sebaiknya setelah ditebang langsung diproses itu yang bagus. Jadi gulanya juga bagus, hasilnya juga bagus gitu. Jadi kalau tebunya terserah. Ada tebu hitam juga boleh. Tebu hitam bisa, yang kuning bisa, hijau nggak masalah. Nggak masalah. Apakah kalau airnya Bu gimana? Antara tebu yang hitam atau tebu yang kuning itu? Kalau airnya, misalnya kan kayak tebu yang hijau tuh. Kalau tebu yang hijau-hijau tuh, biasanya airnya banyak, gulanya agak ringan Bu. Gitu Bu. Jadi kalau diminum pun, airnya nggak terlalu manis kalau yang hijau. Tapi kalau yang kuning tuh airnya agak sedikit, tapi kadar gulanya lebih banyak. Jadi misalnya kan kita bikin gula, kalau tebu yang hijau 300 kilo misalnya. 300 kilo tebu. Kalau tebu yang hijau paling dapat gulanya bisa 25 kilo, 27 kilo paling banyak. Tapi kalau tebu yang kuning, kalau yang kuning tuh bisa 30 kilo dalam 100 kilo tebu. 300 kilo tebu bisa gulanya 30 kilo gula kalau tebu yang kuning gitu. Kalau tebu hitam? Kalau tebu hitam sama lah Bu, sama tebu yang hijau. Sama-sama. Kalau yang kuning tuh emang lebih manis, lebih gulanya lebih berat. Lebih berat. Dan yang sering dipakai berarti yang dicampur aja Bu. Dicampur Kadang aja. Kan dalam satu kebun kan ada misalnya orang gini, yang satu ini misalnya satu petak kebunnya tebunya hijau. Ntar
Ntar dia kan pas panen dicampur. Oh begitu. Nah, ada yang hijau, ada yang kuning gitu. Nah, ini proses seperti yang Ibu katakan, ada yang masih menggunakan kerbau, ada juga yang bilang sudah menggunakan mesin. Ini apa perbedaannya, Bu? Sebenarnya kalau perbedaannya kan Bu ya, kalau pakai kerbau mungkin biaya operasionalnya kan lebih sedikit. Kita kan nggak pakai minyak, jadi paling tenaga kerbau aja. Tapi kalau pakai mesin kan modalnya juga banyak kan, beli mesinnya berapa gitu. Terus tapi kalau pakai mesin hasil gunanya kan lebih banyak. Plus minus. Iya. Kalau kerbau, kalau pakai kerbau kita sambil memelihara kerbau, tenaganya juga bisa dipakai. Dipergunakan untuk bikin gula. Kalau pakai mesin hasilnya lebih banyak. Oh begitu. Tapi kalau di daerah Lawang ini banyak masih pakai kerbau atau pakai mesin ya Bu? Sekarang lumayan banyak yang pakai mesin. Banyak yang pakai kerbau mesin. Mungkin boleh dibilang tinggal satu-satu aja Bu. Oh satu gitu. Ya nggak berapa banyak lagi. Iya. Nah Bu, bagaimana cara Ibu menjaga kualitas saka ini tetap bagus dan katakanlah konsumen yang mengkonsumsinya tidak kecewa? Ya dengan mempertahankan kualitas itu ya, misalnya dengan menjaga ini Bu, air tebunya disaring bersih supaya nggak ada ampas-ampas yang masuk. Iya. Itulah caranya menjaganya Bu. Itu cara menjaganya. Packagingnya Bu, bungkusnya, kemasannya? Kemasannya kita sih pakai plastik, masih pakai plastik Bu. Iya. Nah Bu, Ibu tadi bercerita dari awal penebangan tebu, kemudian menghilangnya. Ini kayaknya butuh karyawan yang banyak. Ibu sendiri karyawannya banyak? Sebenarnya karyawannya banyak pekerjaannya, walaupun anak-anak saya kan, tapi kita di sini ada 8 orang lah. Tiap hari ada di sini. Itu hanya untuk mengolah? Oh bukan, kalau sekedar untuk mengolah tebu 4 orang. 4 orang, iya. Produksi setiap hari Bu? Tak, hari ini. Hari Jumat libur Bu. Oh hari Jumat libur, jadi Senin sampai tergantung tebunya juga. Oh gitu. Selagi masih ada tebu kita produksi terus. Tapi kecuali Jumat. Kalau Jumat sekalipun ada tebu kita libur dulu Bu. Gitu karena kalau Jumat itu memang di sini boleh dibilang libur nasionalnya di sini hari Jumat. Jadi bukan hari Minggu ya? Bukan Bu, hari Minggu itu malahan hari untuk bekerja. Tapi kalau hari Jumat tuh istilahnya kan libur, bapak-bapaknya mau Jumatan. Iya. Sunnah Nabi ya Bu ya. Dan juga hari pasarnya juga betul Jumat, Bu. Ya, Bu ya? Benar. Iya. Nah sebenarnya apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam pembuatan sakalawang? Kalau tantangan terbesar kayak sekarang ini Bu, sekarang lagi musim hamanya, ada hamanya sekarang tebu. Istilahnya kan tebu itu masih kecil, belum bisa dipanen, tapi udah ada ulatnya gitu kan. Jadi harusnya kita yang bisa panen banyak, akhirnya sedikit gitu. Nah kalau tantangan untuk tebu ini atau katakanlah gula saka ini bisa bertahan, karena sekarang kan banyak nih jenis gula dengan packaging yang juga banyak. Bagaimana nih Bu agar sakalawang tetap dikenal? Paling kita dengan cara mempertahankan kualitas tadi Bu. Karena zaman sekarang kan ada tuh orang kadang gula tebunya dicampur dengan gula pasir lah, segala macam kan. Kalau di sini mungkin kita dengan mempertahankan kualitas, nggak dicampur apa-apa gitu kan. Insya Allah akan bertahan. Apakah sebenarnya ada filosofi yang terkandung nih Bu di gula saka lawang ini Bu? Enggak juga Bu, sebenarnya kan memang karena dari dulu, kalau nenek saya bercerita, dari zaman dulu, dari zaman Belanda, katanya memang daerah Lawang sini memang udah terkenal dengan tebunya dan sakanya. Dengan sakanya. Itu kan ada lagunya juga, Lompong Sagu Bagulo Lawang. Gulo Lawang bukan gula saka. Iya, jadi memang katakanlah lawang saka. Saka adalah saka lawang. Iya.
air tebu pun air tebu lawang. Walaupun dijual di mana-mana, tapi tetap dibilang kan air tebu lawang. Iya, iya. Ibu, selama ini apakah ada inovasi atau rencana agar Sakalawang ini lebih lagi nih, Bu? Nah, pengennya sih Bu, ya kan kayak gitu. Pengennya kan bisa sampai ke luar negeri. Tapi insya Allah sekarang kan alhamdulillah tamu ada juga dari Malaysia, kan banyak wisatawan. Iya. Jadi kalau pengennya itu kan bisa dititip kayak di just tip ya Bu, ya, supermarket gitu kan. Gitu. Nah, iya. Tapi alhamdulillah sekarang kita jualnya ya cuma di sini aja Bu. Apakah nggak ada niatnya untuk menjual sampai nggak usah orang Malaysia yang ke sini, ibu yang kirim ke Malaysia? Insya Allah lah Bu, untuk akan datang. Iya. Nah, untuk persaingan, kalau katakanlah produk yang harus jual ke luar negeri, itu kan ada standarnya nih Bu. Agar bisa tembus ke internasional, mungkin ada apa yang dilakukan Bu? Izinnya seperti apa? Itulah. Kalau untuk mengurus izinnya itulah Bu yang agak susah. Kemarin juga kita udah menguruskan izin PIRT gitu kan. Kayak kalau kacang goreng yang kita buat di sini sih udah ada izinnya. Tapi kalau untuk gula merah ini memang agak susah Bu. Kenapa Bu? Itulah yang enggak. Saya juga udah nanya Bu. Katanya gini. Katanya mesinnya ini harus diganti dengan yang stainless gitu kan. Kalau yang stainless itu kan mahal Bu. Itu. Jadi kalau kecuali kita memang dikasih bantuan ini untuk percontohan kan, dikasih yang stainless semua itu alhamdulillah. Tapi kalau untuk modal sendiri kayaknya belum besar ya Bu modalnya. Besar lah Bu. Itu. Jadi untuk PRT itu ada standar-standar yang harus dipenuhi. Iya itu. Nah harusnya misalnya kan kayak mesin pengilingnya itu harusnya jangan besi, harusnya stainless gitu. Jadi saat ini kalau di Lawang ini sendiri tidak ada? Belum ada Bu, masih seperti yang kayak kita nih, sama lah dengan kita sekarang. Jadi berarti di Lawang ini sendiri belum ada yang mempunyai izin PIRT? Kalau yang gulanya? Belum. Kalau gula nggak ada Bu. Nah, tapi kalau kayak gula semut, yang lain sih ada. Nah, dengan tidak adanya izin PIRT ini, apa tantangan atau kendala yang dihadapi jadinya? Mungkin kalau untuk masyarakat biasa mungkin nggak apa-apa Bu. Iya betul. Tapi kalau untuk kalangan yang atas gitu kan, tamu-tamu yang ini kan dia kan mungkin lebih memperhitungkan itu. Ini udah layak apa belum, udah ada izin apa belum, kan gitu. Pengennya sih itu ada izinnya gitu kan. Apakah itu yang menjadi alasan seperti di supermarket tidak mau menerima Bu? Betul Bu. Oh begitu. Nah ini jadi menarik nih Bu. Apakah tidak ada dari katakanlah pengolah atau pengusaha Sakalawang ini misalkan minta bantuan ke pemerintah untuk mendapatkan apa tadi mesin yang Ibu katakan tadi? Sebenarnya ya itulah Bu. Mungkin selama ini kan ada kayak di sini kan UMKM banyak, tapi kebanyakan yang paling yang pasti pembuatan orang yang kue, kipang kacang segala macam. Kalau yang khusus orang yang pengusaha gula belum ada kayaknya. Belum ada. Disebabkan mahal lagi Bu? Mungkin itu Bu. Mungkin itu sebabnya. Kalau untuk pelatihan sendiri Bu? Kalau pelatihan saya pernah ikut pelatihan. Untuk sebelum mendapatkan PIRT dulu kan udah ikut pelatihan. Disitulah kita tahunya kan waktu itu di waktu pelatihan orang dinas kesehatan kesini kan Bu. Terus dia bilang ini harus itu lantai di keramik semua. Sementara kita kan pekerjaannya Bu ini nggak kering kan, pada basah harus sering kali basah. Kadang ada tumpahan air tebu. Sementara kan itu kan licin Bu, nggak mungkin juga kan pakai keramik. Tapi untuk memenuhi standar kemarin juga kita usahakanlah kasih keramik yang di sebelahnya gitu kan. Nah cuman orangnya harus kata orang dinas nih kan kilangan itu harus stainless. Ini tungkunya tuh di keramik. Lagi-lagi PR ya Bu, lebih banyak lagi biaya. Iya itu Bu. Nah kita beralih nih Bu, kalau kerbau ini sendiri milik sendiri atau bagaimana Ibu? Apa disewa lagi nih Bu? Milik sendiri. Milik sendiri. Berapa ekor nih Bu? Sekarang ada 2 Bu. Ada 2.
Nah, kan ada yang menarik tadi saya saat minum air tebu katanya kalau tebu ini juga banyak apa? Dipergunakan semuanya, mulai dari batangnya semuanya. Untuk pangan kerbau ini apakah juga dari tebu atau bagaimana nih, Bu? Oh, pucuk ya, Bu? Daunnya. Nah, iya. Pas kita nebang itu kan, yang pucuknya tuh atau daunnya itu kan yang hijau-hijau itu kan bisa untuk makanan kerbau. Jadi boleh dibilang semua nggak ini bermanfaat semua, Bu. Semuanya bermanfaat. Nah, setelah digiling, air tebunya udah kering, nanti kan ampasnya dijemur. Betul. Ampasnya dijemur nanti jadi kayu bakar lagi, Bu. Jadi kayu bakar dicampur dengan kayu sih, pakai kayu juga. Nah, terus ditambah ampas tebu. Terus nanti abunya pun jadi pupuk, Bu, dicampur sama kotoran kerbau. Jadi nggak ada yang terbuang, nggak ada yang terbuang. Iya. Oh, jadi kerbaunya alhamdulillah milik sendiri. Alhamdulillah. Alatnya juga milik sendiri ya, Bu ya. Nah, ini ada menarik nih kita lihat nih, Bu, banyak tamu yang datang nih, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Ini rata-rata mereka dari mana nih yang banyak? Ada yang dari Malaysia, Singapura. Yang tamu-tamu dari Korea pun ada. Ada ya, Bu ya. Cuma kalau dari Korea tuh kendalanya kalau kita kan bahasanya susah. Iya. Kadang dia juga bahasa Inggris orang itu kita pun kurang paham. Juga. Dia juga nggak orang juga. Itu juga ada yang nggak pandai bahasa Inggris juga. Tapi kalau setiap hari yang banyak tuh orang Malaysia. Orang Malaysia masih serumpun, masih gampang lah bahasanya. Iya, bahasa kita hampir sama. Hampir sama. Iya. Nah, ini untuk makanan pendamping ini selain saka. Karena ini sepertinya kayak apa ya? Lebih ke tempat oleh-oleh. Ini apa saja nih, Bu, yang Bu jual nih, Bu? Kalau di sini awal-awalnya dulu, Bu, kita kan spesifiknya di sini gula saka sama kacang goreng. Iya. Terus karena banyaknya pengunjung kan nggak mungkin juga kita jual cuman itu kan, Bu. Jadi ditambahlah sama oleh-oleh yang lain. Ada home industry di sini bikin gula semut, terus bikin kipang kacang. Dia nitip ke sini, Bu. Iya. Kita juga tambah dengan keripik-keripik yang lain. Iya, Bu Des, ini kita masih bercerita tentang saka ini. Kalau boleh tahu nih, Bu, pendapatan dari saka lawang ini sendiri bagaimana nih, Bu? Alhamdulillah lah, Bu. Mungkin kalau misalnya secara pribadi misalnya saya jual cuman ke pasar atau ke penampung gula tebu, mungkin paling pendapatannya dapat untuk kehidupan sehari-hari lah, Bu. Iya. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya pariwisata di Puncak Lawang, tamu-tamu yang datang alhamdulillah banyak. Jadi kadang gulanya saya nggak pernah jual ke ini, Bu. Jadi jualnya ya di sini aja langsung ke tamu. Itu. Nah, Bu, ini sempat beberapa tahun yang lalu kita kena COVID. Salah satu yang berdampak pasti pariwisata. Ini bagaimana nih, Bu, gejolaknya sebelum COVID, saat COVID, dan saat ini sudah COVID nih, Bu? Kalau waktu COVID memang terasa sekali dampaknya, memang karena kita di daerah wisata, karena tamu sama sekali nggak ada yang masuk, nggak ada yang datang. Cuman yang kita tetap produksi gula. Alhamdulillahnya waktu itu gula tetap lancar. Itu. Kenapa lancar, Bu? Kan cuma jual di sini aja. Enggak, maksudnya kita jual ke inilah, ke toke lagi ya. Tapi alhamdulillahnya lancar. Istilahnya kan biasanya orang kan berdampak semua kan. Tapi gula tetap alhamdulillah masih tetap dibeli orang. Terus udah selesai COVID, udah berangsur-angsur ini, mulailah masuk tamu lokal. Kayak tamu lokal udah mulai yang dari Padang, udah boleh jalan-jalan ke Puncak Lawang gitu kan. Padang, Pekanbaru. Baru 2 tahun belakangan ini barulah orang Malaysia mulai lagi. Yang mancanegara mulai masuk. Iya. Itu lebih, kalau sekarang udah mulai
seperti sebelum COVID lah. Jadi sekarang kalau imbangan grafiknya sebelum COVID dengan sesudah COVID saat ini sudah sama lagi, Bu? Lebih meningkat sekarang dari sebelum COVID. Iya. Dari sebelum COVID. Nah, Bu, ini kan hal menarik. Dikatakanlah tungku saka ini boleh dikatakan profesi zaman dahulu. Iya, iya. Nah, anak generasi muda sekarang atau generasi anak-anak Ibu apakah masih tertarik atau pengen melanjutkan usaha ini atau seperti apa nih, Bu? Ya kan kalau namanya kita orang Lawang kan, sekalipun punya pekerjaan yang lain, Ya. tapi pengennya anak-anak cucu juga tahu lah istilahnya ini kan inilah pekerjaan atau penghasilan dari nenek moyangnya dulu Ya. sampai sekarang kan. Tapi anak-anak saya insya Allah walaupun ini tetap bisa. Tetap bisa. Nah, karena membantu bekerja di sini juga, jadi anak-anak misalnya suatu saat nanti bapaknya nggak ada, misalnya kan. Sekarang pun kalau bapaknya juga sering pergi. Kadang kalau bapaknya pergi, kita tetap produksi karena anak-anak saya juga bisa. Nah, itu Bu. Sebenarnya dari satu tungku ke tungku yang lain, apakah ada katakanlah ilmu spesial sehingga menghasilkan produk yang spesial di satu tungku atau sama gitu? Nggak ada ilmu spesialnya Bu, sama aja Bu. Sama aja ya Bu. Jadi istilahnya kan tungkunya tuh 5 sekali jalan, nanti yang di belakang pindahin ke depan, nanti masak depan, yang belakang pindahin lagi, gitu aja. Hanya seperti itu aja ya Bu? Iya. Nggak ada yang berbeda? Nggak. Oke, walaupun tungku-tungku tradisional di belakang? Misalkan di tungku-tungku yang lain? Sama aja Bu. Oh, sama saja. Kalau kita kan 5, nah kalau orang paling ada yang 3. Kalau Ibu sebenarnya sudah berapa generasi nih Bu dari neneknya Bu? Dulu nenek, terus ibu saya. Udah generasi ketiga lah Bu. Ketiga mau keempat? Iya. Iya. Baik, sebenarnya Bu, untuk pendapatan kita sudah bahas, untuk juga karyawan juga kita sudah bahas. Nah, harapan Ibu kepada generasi muda, sehingga Sakalawang ini tetap katakanlah eksis bagaimana nih Bu? Ya kita pengennya ya kayak generasi muda nggak merasa malu punya pekerjaan bikin gula gitu kan, karena kita lihat daerah lain juga lebih parah lagi, lebih susah lagi untuk kehidupan di tempat lain mungkin lebih susah atau lebih berat lagi daripada di kampung kita sendiri gitu kan. Kita juga pengennya anak-anak generasi muda atau yang akan datang juga tahu dan paham, nah nggak gengsi gitu kan. Ya, jangan sampai gengsi. Nah, jadi dia diharapkan nanti kan yang tua-tua udah habis, nanti yang muda juga bisa melanjutkan. Itu berharapnya seperti itu. Ya, berharap. Dan sekarang bagaimana menurut Ibu? Apakah generasi muda tertarik? Tapi kayaknya Bu ya sebagian udah banyak yang malas kayaknya. Ya, soalnya contohnya kan daripada dia bikin sendiri, malahan tebunya dijual kan. Oh iya Bu ya. Tadi kan saya kan bilang saya beli tebu juga. Jadi kadang orang pengennya kan yang instan Bu. Misalnya kalau kita jual habis dipanen, dia kan tinggal dia ikat, ditaruh di depan rumah gitu kan. Nah, nanti datang saya yang beli kan langsung besoknya langsung terima duit. Nah, terima uang. Daripada mengolah dulu. Iya. Kalau mengolah kayaknya kan lebih nambah waktu. Iya. Nah, ini menarik juga Bu. Kalau biasanya tabu itu hanya diolah menjadi saka. Sekarang langsung ada menjadi air tebu. Nah, ini olahannya seperti apa lagi nih Bu? Selain air tebu apa aja nih Bu? Enggak Bu, sekarang ya cuman itu Bu, air tebu sama bikin gula. Iya. Kembali tadi keinginan generasi muda yang pingin instan dan cepat itu, nah apakah mereka juga lebih suka membuat air tebu daripada buat saka nih Bu? Tapi sekarang ini Bu, karena sekarang tebu di Lawang ini kan banyak dibawa ke Pekanbaru, ke Padang untuk orang jualan air tebu kan. Semua kan banyak kan dari sini Bu. Jadi memang yang bikin gula tuh kayaknya udah terbatas lah, nggak banyak lagi gitu. Oh, jadi
banyak sekarang yang tebu saja dibawa keluar daerah. Itu tebunya juga dipilih, Bu. Itu yang besar gitu kan, yang panjang, besar. Jadi yang dijual untuk bikin gula tuh cuman yang kecil-kecilnya aja. Yang kecil-kecilnya aja. Kecil-kecilnya. Oh, berarti sisa dipilih dulu, yang besar untuk dijual batangan, yang kecilnya baru untuk ditimbang. Itu dijual untuk bikin gula. Oh, iya. Kayak Tapi gitu, yang pasti walaupun yang kecil-kecil tebu yang untuk pengolahan tidak mengurangi hasil produksi ya, Bu? Enggak, Bu. Sama aja, Bu. Iya. Cuma bedanya tebunya yang besar tuh memang sengaja untuk air tebu kan biar airnya banyak. Kalau yang kecil-kecil memang untuk gula. Oh, memang seperti itu ya, Bu. Berarti yang besar pun nggak ada gunanya, nggak bisa juga untuk bisa. Oh, tetap bisa. Bisa. Cuman kan orang lebih menguntungkan kalau dijual batangan kan lebih banyak banyak hasilnya, maksudnya misalnya 100 batang bisa dapat uang 350.000. Kalau ditimbang 100 batang tuh paling berapa? Dikalilah 700 rupiah 1 kilonya. Jadi lebih banyak penghasilan jual tebu batang dari tebu yang kecil yang untuk digiling. Memangnya satu batang tebu itu dijual berapa, Bu? Kalau orang kampung jualnya 3.500 sekarang ini. Tapi ntar kan sampai Pekanbaru saya nggak tahu juga, Bu, berapa jualnya. Iya. Tapi untuk kendala sendiri ada ya, Bu, yang dirasakan, Bu, dalam pengolahan ini? Kalau dalam pengolahan insya Allah nggak ada, Bu. Tidak ada ya? Cuman kalau ya itu tadi, hamanya itu. Hama ya gitu. Apakah ini saat hamanya memang saat ini mengganggu peran dari berarti dinas pertanian ini seperti apa nih, Bu? Kalau itu saya kurang tahu, Bu, ya. Kurang tahu. Soalnya kalau kita sendiri kan paling kalau di sini kalau tebunya udah kena hama kayak gitu paling diperbarui. Oh, jadi ditebas dulu semuanya? Ya, semua. Terus tanam baru. Kebanyakan sekarang pada nanam baru. Jadi kita nunggu lagi paling agak 1 tahun baru bisa panen lagi, bisa banyak. Jadi dari penanaman hingga ke panen itu 1 tahun ya, Bu? Iya, 1 tahun. Wow, cukup panjang. Nah, dengan masalah seperti ini, apakah bahan baku tidak akan menjadi terputus nanti nih, Bu? Enggak, Bu. Oh, tapi kan misalnya kan gini, kita juga punya kebun kan nggak cuma satu. Iya, betul. Misalnya ini diperbarui, yang ini yang satu lagi masih bisa dipakai gitu. Begitu. Kalau boleh diperkirakan berapa hektar nih lahan tebu di Lawang ini, Bu? Tahu juga ya, Bu. Banyak lah, Bu. Banyak ya, Bu, ya. Nah, kalau milik Ibu sendiri? Milik Ibu ya yang di belakang sini aja, Bu. Sini aja. Tapi hasil gulanya banyak loh, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, harapan Ibu ke depan untuk pemerintah agar Sakalawang ini tetap eksis. Ya paling saya ngarepnya ini, Bu, dari dulu mengharapkan kayak ada bantuan, misalnya kayak kita dikasih saringan yang stainless gitu kan. Terus kayak kilangan tadi gitu kan. Cuma mungkin ya karena stainless itu mahal kali jadi belum sampai sekarang belum ada gitu, Bu. Jangan standarnya aja yang dibilang. Seharusnya ada barangnya ya, Bu. Iya itu. Baik, Bu Des, terima kasih untuk bincang-bincangnya di kesempatan ini. Semoga saja Sakalawang tetap eksis. Amin. Dan yang pasti semoga saja nanti ada olahan-olahan yang baru sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati tidak saja Sakalawang tapi ada olahan lain. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Baik pemirsa RRI Net dimanapun berada, masih di obrolan budaya di kita di kesempatan siang hari ini. Nah, tadi kita telah mengikuti bagaimana proses pembuatan sakalawang. Nah, di kesempatan ini saya tidak sendirian. Selamat siang Pak. Siang. Hadir Bapak Sekretaris Camat Matuah, betul ya Pak ya? Betul. Bapak Novi Susandra SE MM. Iya, senang rasanya Pak. Indah sekali daerah Ya, Bapak ternyata. alhamdulillah. Nah, kami tadi sudah melihat pengolahan dari tabu hingga menjadi sakalawang Iya. yang sangat, boleh katakan masih tradisional ya Pak ya? Ya, ada yang tradisional, ada yang Modern. modern memakai Iya. mesin gitu. Iya. Nah, sebenarnya Pak, tabu ini apakah merupakan komoditas unggulan di Lawang atau seperti apa nih Pak sebenarnya? Ya, terima kasih. Tabu di Lawang, memang untuk di Kecamatan Matur, komoditas utama kita tabu. Tabu. Jadi di Lawang ini ada sekitar lebih kurang mungkin 100% masyarakat kita mempunyai lahan tebu. Oke, jadi semua masyarakat boleh dikatakan mempunyai lahan tebu. Iya, iya. Kemudian yang langsung menggarap itu mungkin sekitar 80% masyarakat kita di Lawang itu menjadi penggarap petani tebu. Iya, iya. Iya. Dari tebu yang digarap itu untuk di Lawang. Jadi kita di sini di Lawang ini ada dua nagari sebenarnya. Kalau kita bicara Lawang, ada nagari Tigo Balai. Karena nyaris itu tidak ada batas antara Lawang dan Tigo Balai. Jadi konsentrasi tebu itu ada di Lawang, nagari Lawang, dan juga di nagari Tigo Balai. Kalau kita di Kecamatan Matur itu ada 6 nagari. Oh, 6 nagari lagi. 6 nagari. Jadi 2 nagari itu konsentrasi di tebu. Jadi bisa kita bilang di Lawang sama Tigo Balai itu mayoritas masyarakat kita itu punya perkebunan tebu. Iya, iya. Tetapi apakah hanya itu saja? Atau mungkin ada komoditi lain yang memang katakanlah menjadi pencarian bagi masyarakat di sini, Pak? Kalau untuk di Lawang, nagari Lawang sendiri, itu kan tadi sekitar 80% masyarakat kita pengas tebu. Iya. Ada 20% mungkin ada pedagang, ada pegawai. Tapi kalau di nagari sebelah, di nagari Tigo Balai, itu mulai bervariasi. Ada petani padi, ada petani kacang goreng, kacang tanah. Oh, karena kan kita di Kecamatan Matur, kalau kita bicara Kecamatan Matur, itu ada konsentrasi di Lawang tebu, di Tigo Balai tebu, dan ada juga kacang tanah. Kacang tanah, Kalau kita Matur, kita bicara Matur kan ingat orang, oh ada kacang goreng. Betul. Dari Matur ya, ini ada kacang goreng. Kemudian masing-masing nagari itu ada nagari Matumudia, itu konsentrasi labu. Untuk kecamatan. Iya. Labu. Nah, ini kita kalau bercerita tentang saka, karena tadi kami sudah melihat proses dari pembuatan saka ini, Pak. Nah, ini saka ini sebenarnya untuk ekonomi masyarakat, apakah menjadi prioritas atau ini bisa dikatakan juga sampingan nih, Pak? Kalau untuk nagari Lawang dan nagari Tigo Balai itu sudah menjadi komoditas utama untuk saka. Karena kalau kita bicara saka, orang ingatnya saka, ingatnya Lawang. Saka, Lawang. Ketika orang ke Lawang ingatnya saka. Betul. Jadi kita sebenarnya di Lawang itu sudah brandingnya sudah ada sebenarnya. Di samping kita mempunyai objek wisata Puncak Lawang, kemudian juga branding saka. Jadi kedepannya bagaimana kita mengkolabkan, membranding, sehingga produksi saka kita itu bisa lebih efektif itu ya, lebih kalau sekarang milenial lebih menyala. Lebih menyala ya Pak ya. Nah, ini seperti apa nih Pak?
dari keinginan katakanlah masyarakat dan juga pemerintah lebih menyalakan Saka ini sendiri, apa program yang dilakukan ya Pak? Kalau untuk program dari pemerintah, kita kalau di kecamatan kita hanya banyak sifatnya fasilitator. Jadi kalau program-program pembinaan itu ada di dinas terkait di kabupaten. Siap. Seperti ada dinas koperasi UMKM. Nanti dari sanalah program untuk pembinaan dilakukan untuk masyarakat. Jadi bagaimana nanti hilirisasi dari tebu itu sendiri. Kalau sekarang kan kita ada jual batang tebu mentah, ada yang diproduksi. Jadi kalau untuk produksi itu sendiri di Lawang itu ada sekitar 120 kilang tebu. Banyak ya Pak ya? Ya, itu Nagari Lawang. Nagari Lawang aja sudah 120. Masyarakat kita yang langsung mengolah tebu menjadi produksi Saka. Iya. Ini kalau boleh ditotalkan dari 120 kilang tebu ini menghasilkan kira-kira lebih berapa nih Pak dalam mungkin hitungan 1 bulan? Itu kita bervariasi. Ada yang langsung Saka itu Saka, kalau di sini namanya Saka Jariang, ada namanya Saka Galang. Oh, jadi beda-beda lagi. Saka yang apa gitu ya? Yang kayak batok kelapa ditempel. Oh, yang cetakannya memang dari batok kelapa. Batok kelapa. Iya. Kemudian kalau yang Saka Galang yang cetakannya dari bambu, yang bulat gitu. Iya, lebih. Ya mungkin ada juga kita yang produksi. Kalau di sini sebenarnya tangguli. Saka cair gitu. Iya. Itu untuk kecap. Betul. Nah, itu kalau satu hari itu ada sekitar 2 ton. Jadi kalau tangguli ada sekitar 2 ton, kalau Saka pun bervariasi sekali. Bervariasi, mungkin ya lebih kurang 10 ton lah untuk 1 bulan, itu lebih kurang ya produksi. Nah, ini menariknya nih Pak. Ini ada 3 macam variasi olahan yang dihadirkan. Untuk katakanlah pendistribusian penjualannya nih Pak. Kalau untuk pendistribusi penjualan, kan masyarakat kita itu yang namanya orang Minang itu kan juga pedagang. Betul. Jadi sudah ada di sini kita kayak agennya ya. Iya yang datang kemari. Ada yang pengumpul, ada yang langsung berjualan di pasar. Iya. Jadi kalau boleh dikatakan kalau untuk ke daerah lain udah sampai kemana nih Pak terobosan dari Saka Lawang ini? Ya sepertinya untuk nasional. Nasional sudah ya Pak. Nasional ya Saka Lawang. Nah kalau kita bandingkan Pak, selain di Sumatera Barat aja, selain Lawang ada daerah lain yang juga memproduksi Saka. Nah, ini apakah ada ciri khas atau keunggulan dari Saka Lawang ini dibandingkan Saka dari daerah lain? Memang kita di sini mempunyai keunggulan khas untuk Saka Lawang. Seperti apa nih Pak? Mungkin dari rasa manisnya itu. Oh, berbeda ya Pak ya? Beda rasa manis Saka yang diproduksi di Lawang ini, Kecamatan Matur. Kan kalau di tanah datar juga ada produksi Saka. Tapi kan yang lebih dominan itu Saka Lawang. Iya, betul. Udah di branding sendiri. Udah di branding ya. Kalau Saka di Minang pasti Saka Lawang. Saka Lawang, Lawang. Iya. Jadi selain branding memang rasanya memang berbeda ya Pak ya? Memang rasanya agak berbeda. Manisnya itu beda. Nah nih Pak, setiap lahan dari tebu ini sendiri tentu perlu permajaan. Iya. Setiap permajaan ini butuh cash lagi, butuh modal lagi. Ini dari pemerintah sendiri seperti apa nih Pak? Membantu masyarakat atau katakanlah petani dari tebu ini Pak? Ya, kalau kita lihat petani kita untuk menggarap lahan tebu itu kan masih secara tradisional. Betul. Tanam induk. Nanti ada tunas-tunas baru. Ya, dia kan panennya itu tebang pilih. Oh, bukan ditebang langsung habis gitu ya Pak? Bukan tebang langsung habis. Program kita dari pemerintah pada bulan September kemarin kita sudah coba ada kerjasama dengan pihak pengembang, ada UGM, yaitu ada pola tanam ring pit. Ring pit itu seperti apa nih Pak? Jadi pola tanam ring pit itu sudah kita sosialisasikan kemarin. Pola tanam ring pit itu kan kalau biasa masyarakat kita tanah dipetakin kayak gini ya. Kemudian dikasih humus tanah, kemudian tanam 1 batang. Betul. Kemudian untuk metode baru ring pit itu tanah seperti dibuat bundar.
Bundar. Kemudian diameter lebih kurang 80. Kemudian dalam diameter ring itu kan bulat. Iya, bulat. Ya rampit. Tebu itu dipotong ada sekitar 2 tunas 2 ruas yang nanti akan menghasilkan 2 tunas. Nanti disusun seperti jari-jari sepeda. Nah, jadi satu lubang itu ada 30 tebu. 30 potongan tebu kita susun seperti jari-jari. Nanti dari masing-masing tebu tunas itu nanti akan menghasilkan kalau 36 tunas tabu baru. Oh, lebih. Berarti kalau hitung-hitungannya akan lebih banyak. Akan lebih banyak dalam satu lubang tabu. Itu akan menghasilkan tunas tebu yang kalau 30 ruas tebu kali 2 berarti 60 tebu. Berarti kalau kita estimasi kita diskusi sama Prof dari UGM. Itu kita estimasi 80%. Berarti ada sekitar 40 tunas tebu nanti yang akan hidup. Cuman metodenya itu lebih kurang 1 tahun atau 10 bulan itu tebang habis. Iya. Nah, itu metode baru itu yang dicobakan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Itu kita masih uji coba. Nah, Pak, untuk promosi dari Sakalawang ini sendiri, apa hal yang dilakukan oleh pemerintah? Tadi sudah ada pembinaan, sudah ada bentuk pelatihan. Ini untuk promosi sendiri Sakalawang ini kemana saja atau bagaimana nih, Pak? Seperti kita di awal, mungkin kalau Sakalawang itu mungkin sudah nasional lah skopnya, udah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau untuk promosi, memang kita mencoba menggiatkan seperti ada dari universitas yang melakukan pengabdian masyarakat. Seperti kemarin itu ada dari mahasiswa S2 Komunikasi UNAN, itu juga melakukan pendampingan di sini. Jadi bagaimana nanti masyarakat kita ajar, kita untuk melakukan digital branding. Jadi kemarin itu kalau nggak salah itu di bulan Desember, di awal Desember itu sudah pengabdian dari mahasiswa UNAN itu, bagaimana masyarakat itu nanti mereka mengelola media sosial mereka untuk melakukan digital branding, seperti Instagram, TikTok, Facebook. Itu sudah disosialisasi ke masyarakat. Hasilnya, Pak? Kan kita baru Desember kemarin. Siap. Jadi masih panjang prosesnya, masih Pak, panjang proses. Nah, sebenarnya dari Sakalawang ini sejauh mana bisa mengangkat ekonomi masyarakat di Lawang ini, Pak? Sehingga petani atau katakanlah pengolah saka, saya memilih ini sebagai mata pencarian saya. Jadi kalau kita lihat selama ini proses kita kan masih banyak secara tradisional. Kalau secara tradisional memang ada pengaruh terhadap peningkatan ekonomi, tapi belum signifikan. Tapi bagaimana ke depan nanti dengan kita sudah banyaknya lembaga-lembaga pengabdian masyarakat masuk di Lawang, ada UNP, ada UNAN. Jadi bagaimana nanti kita mengangkat derajat petani tebu. Jadi sekarang itu kan ada tebu itu yang langsung dijual batangan. Itu ada Pekanbaru, ada sampai Jakarta. Nah, jadi bagaimana nanti kita mencoba dengan stakeholder terkait nanti kita yang hilirisasinya. Bukan harus. Karena kalau kita hilirisasi dia akan meningkatkan nilai tambah. Betul. Jadi gitu nanti kita akan coba di Lawang ini, baik nanti dari pemerintah Kabupaten Agam maupun kita di kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini udah kalau persentase, Pak, berapa persen masyarakat di Lawang ini yang berprofesi untuk pengolahan saka, mulai dari tebu, petani tebu dan juga pembuat saka ini sendiri? Seperti kita dari awal itu sekitar 80% masyarakat kita itu kan langsung mengolah tebu. Kalau langsung. Masyarakat 100% mempunyai lahan tebu. Betul. 80% nanti di pengolahan. Mulai dari petani, mulai dari petani dia nanam tebu, membersihkan sendiri. Nah, nanti ada yang dilakukan pengolahan saka langsung. Kalau pengolahan itu kan kilang. Kilang saka ada di Lawang ada sekitar 120. Kilang saka yang ada di Lawang. Ini itu langsung produksi sendiri. Iya, Pak, ini ada 120 untuk pemerintah melestarikankah atau membuat dari katakanlah kilang-kilang tebu ini tetap bertahan seperti apa nih, Pak?
Ya mungkin seperti kita melakukan pembinaan melalui dinas koperasi UMKM. Tetap dinasnya tetap terkait ya Pak ya. Dinasnya kita terkait. Ini apakah mungkin Pak ditambah lagi kah kilang tebunya atau sebenarnya sudah cukup atau bagaimana nih Pak? Kalau kita untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi ya, karena kalau di kabinet merah putih sekarang kan mengharapkan hilirisasi. Kalau hilirisasi kita tambah. Tambah produksinya. Jadi yang kita apakan itu kan dibilang dari awal kita sudah branding Sakalawang. Sakalawang. Jadi kan kalau kita tambah produksi tentu akan lebih efektif nanti pakai masyarakat kita untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Iya. Ada hal menarik nih Pak. Saat ini sudah beralih, kalau tadi dilihat dari Tungku Nides sudah ada beralih dari pengolahan tradisional, kemudian menjadi yang mesin. Mesin. Ini keuntungannya di mana dan minusnya di mana nih Pak? Nah, mungkin kalau untuk tradisional kita untuk mempertahankan karakter budaya lokal itu untuk menarik wisatawan. Karena kan tiap hari wisatawan kita ada dari sini Singapura, Malaysia. Itu rutin. Ya, itu ada rutin. Hampir tiap minggu mereka ada berkunjung ke sini. Belum lagi wisatawan lokal. Itu kita pertahankan untuk tradisional. Seperti kerbau tadi. Yang tempat Nidas tadi kan kalau kita lihat sumbu roda dari kayu. Betul. Sekarang nggak ada lagi dipakai ya Pak ya? Itu kan dipakai itu untuk hanya peragaan inilah awal tradisional. Kan di sebelahnya itu sudah pakai mesin. Betul. Mungkin plus minusnya kalau dari mesin tentu produksi akan lebih meningkat daripada tradisional. Untuk cita rasa apakah berbeda nih Pak? Cita rasa tidak berbeda. Alhamdulillah. Jadi produksi yang diolah dari katakanlah tradisional ataupun dengan menggunakan mesin hasilnya sama? Hasilnya sama. Cuma nanti kan kuantitasnya nanti bertambah. Produksi. Iya. Kualitas sama. Kuantitas nanti akan meningkat dengan produksi mesin. Iya. Tapi berarti diuntungkan ya Pak ya? Lebih diuntungkan. Ya, lebih diuntungkan masyarakat ketika dia mengelola dengan modernisasi dengan mesin. Nah, saat ini apakah semua tungku sudah mempunyai yang memakai mesin tersebut Pak? Seperti yang di tempat Nidas tadi. Kilang masih ada yang mempertahankan tradisional, sudah ada yang pakai mesin. Mungkin sekitar berbanding 60-40 lah. 40 masih tradisional, 60 untuk sudah menggunakan modernisasi mesinnya. Nah, untuk penyerapan tenaga kerja Pak, dengan adanya kilang Saka ini apakah bisa menjanjikan untuk penyerapan tenaga kerja setidaknya warga di daerah ini atau seperti apa nih? Kalau untuk penyerapan tenaga kerja itu sudah pasti. Sudah pasti. Setidaknya untuk keluarga, di lingkungan keluarga dulu. Iya. Di lingkungan keluarga. Nah, tapi Pak, dengan adanya penggunaan mesin saat ini apakah ini tidak mengurangi tenaga kerja atau seperti apa nih Pak? Ya mungkin akan sama. Akan sama ya Pak ya? Kalau dikelola sama tradisional sama kerbau, nanti kan ada juga tenaga kerja yang memasukkan ke roda penggiling. Iya. Kalau pakai mesin juga pakai tenaga kerja untuk memasukkan ke roda penggiling yang dinasin tadi. Jadi nanti untuk yang nanti untuk memindahkan menjadi dimasak itu kan juga tenaga kerja. Jadi kita belum pakai robotik. Robotik. Nah Pak, ada nggak pengolahan selain yang 3 itu kan masih berupa baku ya dari katakanlah dari tebu yang diolah menjadi 3 produk tadi. Produk turunan olahan sudah ada nggak Pak? Sudah ada sebenarnya. Seperti apa Pak? Gula semut. Oh, gula semut. Itu berarti udah ada campurannya Pak ya? Oh, enggak, masih murni dari. Masih murni. Ya. Cuman proses pengolahannya. Jadi kan Saka yang sudah yang sudah jadi itu dimasak lagi. Itu nanti disaring lagi jadi gula semut. Oke. Untuk pengolahan makanannya langsung Pak, mungkin ada pembuatan yang lain? Untuk olahan, kata turunan olahan dari Saka ini sendiri? Masih sampai di situ kalau untuk Saka. Masih yang sampai paling di situ. Kalau di situ nanti kita mau puasa nih ya. Iya. Paling untuk kolak. Paling untuk kolak, iya. Nggak apa-apa ya, dari sekarang udah mulai nabung boleh ya Pak? Udah mulai nabung. Nah Pak, ini kita berbicara sangat menarik sekali, tapi apakah ada kendala?
yang dihadapi oleh para petani ataupun pengolah saka ini sendiri, Pak? Kalau kendala pasti ada. Seperti apa nih, Pak? Contoh untuk di tabu itu sendiri, ada tabu itu seperti ada ulatnya hitam. Oh ya, ada juga hama yang mengganggu. Ada juga ya, Pak, hama yang mengganggu hitam, sehingga itu akan mempengaruhi nanti dari produksi tebu. Kemudian dari hasil olahan itu sendiri, memang yang menjadi kendala bagi masyarakat kita, saka yang udah jadi kalau disimpan berapa itu kan agak memutih. Kita belum tahu, kita juga belum bisa cek ke labor apakah putih itu jamur. Jamurkah? Apakah nanti memang gula itu gula itu setelah dia kering menjadi putih. Menjadi putih ya. Kita belum tahu. Kita juga belum mencoba itu mencek ke labor. Jadi memang keluhan dari beberapa pembinaan, keluhannya di situ. Gula kita itu masih kalau terlalu lama memutih. Masih memutih dia. Kemudian sepertinya ada kalau yang tradisional, namanya tradisional, mungkin ada kendalanya itu yang kurang higien ya, itu aja. Itu kendala. Tapi itu tidak mengurangi dari produksi masyarakat. Siap, Pak Nov. Terakhir, harapan dari pemerintah untuk keberlanjutan dari saka lawang ini sendiri, Pak. Untuk pemerintah tentu kita berharap dengan adanya kita jadikan lawang ini sebagai sentra produksi tebu. Nah, kalau di Agam ini memang terluas, karena banyak di beberapa kecamatan itu sudah beralih ke pertanian hortikultura lainnya. Tapi kita di sini masih bertahan karena local brandingnya tadi. Nah, jadi kita berharap nanti ke depan bagaimana kita berupaya menjadikan lawang sebagai sentra tebu. Kemudian seperti yang kita ceritakan tadi, ada UGM juga sudah melirik bagaimana nanti budidaya tebu akan diprioritaskan di sini melalui program pemerintah pusat. Amin. Semoga saja menjadi program unggulan ya, Pak ya. Yang insya Allah juga dari dibahas ini di kabupaten, kita juga masuk ke dalam kawasan pedesaan prioritas yang masuk dalam RPJMN 2025-2030. Otomatis pusat itu akan konsentrasi dia melakukan pembangunan di Kecamatan Matur. Harapan Bapak, misalkan apakah ingin ada pabrik atau seperti apa, sebenarnya seperti apa? Sebenarnya memang sudah ada wacana di sini akan ada pabrik. Memang sudah ada beberapa kali dari Surabaya melalui jaringan koperasi. Itu akan mencoba berinvestasi di sini. Alhamdulillah. Jadi udah tahu tahunnya, Pak? Kalau kemarin katanya Januari ini kita sudah groundbreaking. Alhamdulillah, tapi belum ya, Pak ya. Tapi kini kan ada kendala kita di ranah Minang. Kalau kita di ranah Minang itu kan pelepasan hak itu kan tanah ulayat. Tapi bagaimana nanti coba kita edukasi masyarakat, bagaimana mereka itu punya lahannya tidak lepas, kalau lah mau berapa tahun, tapi dia mempunyai nilai investasi di situ. Siap. Karena kan kalau pelepasan hak berat hati, tapi kalau dipinjam, pakailah. Tapi apa kontribusi bagi masyarakat? Entah kok sewa, apakah dia memiliki saham di sana, atau setelah sekian tahun menjadi milik kita, kan bisa jadi ya, Pak. Bangun seraguna gitu kan. Iya. Nah, baik. Dimanapun pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian tadi bincang kita bersama Sekretaris Kecamatan Matua Bapak Nov. Pak, terima kasih Pak, semoga saja lawang selalu sukses dan saka lawangnya dapat dikenal tidak saja di Indonesia namun di internasional. Baik, selamat siang pendengar RRI Net. Pemirsa RRI Net, demikian tadi cerita kehidupan di balik saka lawang yang dikelilingi keelokan alam puncak lawang. Produksi lokal yang tak hanya menghadirkan cita rasa yang manis dan khas, tetapi juga menjadikan simbol kerja keras, dedikasi, dan cinta masyarakat terhadap budaya dan alam mereka. Semoga memberikan inspirasi dan rasa bangga terhadap kekayaan alam serta budaya kita.
Mari kita jaga keindahan ini dan dukung kearifan lokal. Dan membagikan cerita tentang Puncak Lawang dan Sakalawang kepada dunia. Terima kasih telah mengikuti obrolan budaya RRI Bukit Tinggi. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Tetap jaga lingkungan dan budaya kita. Saya Ernawita, pamit undur diri. Sampai jumpa.